Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Nur Afni Ananda dengan NIM 112111300 dari kelas Applikom Statistik 3 STIE Bank BBT Jateng. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal UAS Applikom Statistik. Oke, langsung saja ke soalnya. PT Krutu di Kudus, Jawa Tengah, sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Lalu hitunglah nilai EV dari setiap keputusan mana yang terbaik, dan hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Maka langkah penyelesaiannya, untuk poin A diminta menghitung nilai EV dari setiap keputusan, di mana nilai EV adalah nilai harapan tanpa informasi sempurna. Untuk nilai EV dapat dihitung dengan rumus payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Sebelumnya kita copy paste tabel prediksi perusahaan dan tambahkan 2 kolom untuk perhitungan EV dan nilai EV sebagai berikut. Untuk keputusan tidak jadi memproduksi, perhitungannya 0 dikali 0,0 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,20, maka nilai EV-nya 0. Untuk keputusan memproduksi kretek, 150 dikali 0,3 ditambah 90 dikali 0,05 ditambah 55 dikali 0,20, maka nilai EV-nya 101. Untuk keputusan memproduksi sigaret, perhitungannya 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20, maka nilai EV 93. Dan untuk keputusan memproduksi kretek dan sigaret, 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5 ditambah 65 dikali 0,20, maka nilai EV-nya 156. Berdasarkan nilai EV, maka keputusan yang terbaik adalah memproduksi kretek dan sigaret karena memiliki nilai EV tertinggi sebesar 156. Kemudian untuk poin B, kita menghitung nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya, sehingga bisa dirumuskan EVPI sama dengan EVWPI dikurangi EV. Maka penyelesaiannya, kita bisa lihat tabel dan pilih nilai dari masing-masing bagian di tiap keputusan. Nah, didapatkan pada bagian A, nilai tertinggi 250 yaitu keputusan 4 memproduksi kretek dan sigaret. Kemudian pada bagian B, nilai tertingginya 135 yaitu keputusan 4 juga, dan pada bagian C, nilai tertinggi 65 yaitu di keputusan 4 juga. Kemudian nilai-nilai tadi kita bikin baris nilai maksimal seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung dengan rumus EVPI sama dengan EVWPI dikurangi EV. Untuk EVWPI didapat dari baris maksimal tadi dikali probabilitas. EVWPI sama dengan 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5 ditambah 65 dikali 0,20, maka hasilnya 156. Untuk EV diperoleh EP atau EOL dari kedua kriteria itu, maka didapatkan keputusan 3 yaitu memproduksi sigaret adalah yang terbaik. Maka EV sama dengan 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20, maka hasilnya 93. Sehingga EVPI sama dengan 156 dikurangi 93 sama dengan 63. Nah, nilai tersebut mencerminkan harga dari sebuah informasi atau batas produk
produsen mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi yang akan datang. Selanjutnya untuk soal yang kedua, berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom? Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Maka hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpuasan untuk A. Kriteria Laplace, B. Kriteria Maximin, C. Kriteria Maximax, D. Kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, dan E. Kriteria Minimax Regret. Maka langkah penyelesaiannya, untuk poin A menghitung kriteria Laplace. Nah, di sini terdapat 3 prospek pasar, maka probabilitas masing-masing adalah 1/3, sehingga bisa kita hitung nilai tertimbang dari masing-masing jenis investasi. Untuk deposito 0,27, untuk reksadana 0,28, dan untuk emas 0,18. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Laplace adalah investasi reksadana, karena memiliki nilai tertimbang terbesar yaitu 0,28. Selanjutnya untuk poin B, menghitung kriteria Maximin. Nah, maka penyelesaiannya, di sini kita lihat 3 kondisi perekonomian dari jenis investasi. Dan cari nilai maksiminnya. Untuk deposito, nilai terkecilnya sebagai nilai maksimin. Maka didapat angka 10%, untuk reksadana 20%, dan emas 10%. Setelah itu, dari nilai minimum, kita tentukan nilai maksimalnya, sehingga disebut maksimin. Nilai maksimal dari hasil minimum adalah 20% dari jenis investasi reksadana. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah investasi reksadana, karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal beberapa jenis investasi yaitu sebesar 20%. Lalu untuk poin C, yaitu menghitung kriteria Maximax, mencari nilai terbesar dari yang terbesar. Maka penyelesaiannya, kita copy paste tabel hasil investasi per tahun dan tambahkan 1 kolom untuk nilai Maximax. Dari 3 jenis investasi ini, kita cari nilai terbesarnya sebagai nilai Maximax. Nah, untuk deposito 55%, reksadana 40%, dan untuk emas 30%. Maka didapatkan nilai maximaxnya pada investasi deposito 55%. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximax adalah investasi deposito, karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal beberapa jenis investasi yaitu sebesar 55%. Selanjutnya untuk poin D, menghitung Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6. Maka penyelesaiannya dapat dihitung dengan rumus alfa dikali nilai maximax ditambah 1 dikurangi alfa dikali nilai maksimin. Maka untuk deposito 0,6 dikali 55% ditambah 0,4 dikali 10% sama dengan 0,37. Untuk reksadana 0,6 dikali 40% ditambah 0,4 dikali 20% sama dengan 0,32. Untuk emas 0,6 dikali 30% ditambah 0,4 dikali 10% sama dengan 0,22. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximax adalah investasi deposito sebesar 0,37. Dan yang terakhir untuk poin E, menghitung kriteria Minimax Regret, yaitu nilai terbesar dari setiap kondisi dikurangi nilainya masing-masing. Maka penyelesaiannya, kita bikin tabel seperti ini, kemudian kita pilih nilai terbesar dari kondisi perekonomian pada tiap jenis investasi.
Untuk deposito didapat 55%, kemudian 55% ini dikurangi dengan setiap kondisi. Yang pertama, 55% dikurangi 10% sama dengan 45%. Untuk boom, 55% dikurangi 15% sama dengan 40% untuk normal, dan 55% dikurangi 55% sama dengan 0% untuk krisis. Begitu juga seterusnya untuk reksadana dan emas. Nah, dari hasil perhitungan tadi, kita cari nilai maksimalnya, maka didapatkan 40% untuk deposito, 20% reksadana, dan 20% emas. Selanjutnya, kita cari nilai yang terkecil, maka diperoleh sebesar 20% pada investasi reksadana dan emas. Jadi, keputusan yang diambil untuk kriteria Maximax Regret adalah investasi reksadana dan emas. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.